akan menjelaskan materi tentang eating disorder. Jadi, eating disorder sendiri adalah gangguan atau kelainan pola makan seseorang yang diakibatkan oleh kekhawatiran tertentu. Jadi, eating disorder dibagi menjadi 3, yaitu anorexia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bulimia nervosa. Jadi, bulimia nervosa adalah kelainan atau gangguan pada seseorang yang memuntahkan setiap makanan yang telah dikonsumsi untuk menjaga berat badannya. Kemudian, faktor penyebab terjadinya eating disorder adalah ada faktor genetik, faktor lingkungan, faktor biologis, faktor psikologis, stigma pada bentuk badan, dan tidak puas dengan bentuk citra tubuh. Kriteria atau ciri-ciri eating disorder. Yang pertama, melakukan atau mengatasi efek makan secara berlebihan, dan yang kedua, mengkonsumsi obat pencahar atau olahraga secara berlebihan, dan yang ketiga, menilai dari diri sendiri mengenai bentuk badan, dan yang keempat, memuntahkan segala makanan yang telah dikonsumsi, dan yang kelima, pipi atau rahang membengkak. Dan yang terakhir, dampak terjadinya dari eating disorder. Jadi yang pertama ada ketidakseimbangan elektrolit, dan yang kedua masalah jantung, dan yang ketiga masalah kerongkongan atau kerongkongan menjadi pecah, dan yang keempat masalah hormonal, dan yang kelima masalah pencernaan, dan yang keenam masalah mulut, dan yang ketujuh masalah diabetes. Perkenalkan, nama saya Yolani India Salsakrota Ayun dengan NIM 2019-354 berasal dari kelas G. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anxiety disorder. Definisi dari anxiety disorder yaitu gangguan yang memiliki ciri kecemasan atau ketakutan yang tidak realistis dan tidak irasional. Kecemasan ini tidak dapat secara intensif ditunjukkan dengan cara-cara yang jelas. Gangguan kecemasan ini dimaknai sebagai kecemasan atau rasa takut yang berlebihan di luar batas wajar seseorang. Menurut psikologi Nera Mawarsari, penyebab dari anxiety disorder belum dapat ditemukan dan ditentukan karena hal ini dapat muncul secara tiba-tiba. Tetapi anxiety disorder juga dapat dipicu oleh trauma di masa lalu, ketidakseimbangan hormon, dan rasa khawatir pada suatu objek. Beberapa kriteria yang menunjukkan seseorang mengidap anxiety disorder yaitu rasa cemas dan khawatir yang berlebihan selama minimal 6 bulan, rasa khawatir yang sulit dikendalikan, merasa gelisah dan tidak semangat, sulit untuk berkonsentrasi, mudah merasa lelah, dan meningkatnya ketegangan dalam ototnya. Dampak dari anxiety disorder yaitu yang pertama, depresi, dan penggunaan narkoba atau obat-obatan terlarang, insomnia, sakit kepala, kualitas hidup yang buruk, bahkan hingga bunuh diri. Cara penanganan untuk pengidap anxiety disorder yaitu mencukupi waktu tidur dan istirahat, menjalani olahraga yang teratur, mengurangi stres, mengurangi alkohol dan kafein, dan melakukan psikoterapi dengan terapi perilaku kognitif atau biasa disebut dengan CBT. Tidak hanya itu, pengidap anxiety disorder juga dapat mengkonsumsi obat-obatan antidepresan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Syahrani, kelas G, NIM 316, akan menjelaskan gangguan OCD dan ODD. Yang pertama, kita mulai dari gangguan OCD dulu. Gangguan OCD itu bisa juga diartikan sebagai gangguan obsesif kompulsif yang ditandai dengan pikiran atau gambaran yang mengganggu, yang meningkatkan kecemasan, dan dengan tindakan berulang atau ritualistik yang menurunkan kecemasan. Dari revisi terbaru, kriteria diagnostik untuk gangguan obsesif kompulsif dalam manual diagnostik dan statistik gangguan mental menekankan bahwa kompulsi dapat berubah perilaku yang dapat diamati atau ritual mental. Gejala yang paling sering terjadi pada gangguan tersebut adalah masalah kontaminasi dengan konsekuensi mencuci atau kekhawatiran tentang melukai diri sendiri atau orang lain dengan pemeriksaan konsekuen. Analisis telah menunjukkan subkelompok tambahan seperti sekelompok gejala
keprihatinan, simetri, dan ritual pengaturan, dan kelompok berfokus pada penimbunan. Namun, banyak obsesi dan kompulsi telah diidentifikasikan, termasuk gejala seksual, agama, somatik, dan musik. Karena pasien sering menyembunyikan gejalanya. Penting untuk menyadari kemungkinan presentasi gangguan obsesif kompulsif di banyak tempat medis dan untuk menyaring pasien secara rutin menggunakan pertanyaan untuk obsesi. Seperti apakah Anda memiliki pikiran tidak menyenangkan yang terus muncul di benak Anda? Nah, itu penjelasan sedikit tentang gangguan obsesif kompulsif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Oppositional Defiant Disorder atau ODD. ODD ini diklasifikasikan sebagai gangguan perilaku yang merupakan faktor resiko mapan untuk gangguan perilaku pada beberapa anak. Selain itu, ODD memiliki berbagai asosiasi cross-sectional dan longitudinal dengan gangguan lain seperti ADHD dan gangguan internalisasi. Nah, memang ODD ini berdasarkan pola dan berbagai asosiasi dengan gangguan lain. Semakin terlihat menempati posisi sentral dalam perkembangan psikopatologi. Namun, alasan yang mendasari fitur unik perkembangan ODD ini masih belum jelas. Temuan terbaru menunjukkan bahwa sikap menentang remaja melibatkan dimensi berbeda yang masing-masing memprediksikan psikopatologi lain secara berbeda. Dimensi mudah tersinggung yang memprediksi terutama depresi dan kecemasan umum atau yang disebut GAD. Dimensi keras kepala sebagai prediktor gangguan attention deficit atau hyperactivity atau yang disebut ADHD dan CD non-agresif. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru semua.